Salam sejahtera saudara-saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah yang disertai rasa cukup. Saudara kekasih Tuhan, rasa cukup dalam dunia sekarang ini adalah hal yang langka. Karena dalam dunia internet dan kemajuan teknologi informasi zaman ini, banyak orang melakukan flexing, yaitu berperilaku memamerkan dan mempertontonkan kekayaan, kemewahan, gaya hidup borju di dunia sosial. Sehingga saudara-saudara, hal ini menjadi virus yang menjangkiti banyak orang untuk berkeinginan memiliki kehidupan seperti itu. Mereka menjadi tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, karena mereka merasa kurang dan kurang. Saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6, ia berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki rasa cukup dalam kehidupan ibadah kita? Rasa cukup, saudara-saudara, bisa lahir ketika kita menyadari bahwa ibadah dalam iman kepada Kristus memberikan kepada kita kekayaan rohani yang besar di dalam sorga, yang melebihi segala kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu keselamatan yang kekal. Rasa cukup, kata Yunaninya adalah autarkeia. Artinya, saudara-saudara, rasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya tanpa membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kata autarkeia ini dipakai juga oleh Paulus di dalam surat Filipi dalam pasal 4 ayat 11-13. Ditulis demikian, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara kekasih Tuhan, dengan rasa cukup, umat dapat bersyukur dalam segala keadaan. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tanpa rasa cukup, saudara-saudara, umat mudah jatuh pada keinginan menjadi kaya yang berlebihan, sehingga jatuh pada pencobaan dan kecintaan pada uang. Paulus menulis pada ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara kekasih Tuhan, keinginan untuk menjadi kaya sebenarnya adalah hal yang baik. Dan memiliki banyak uang pun bukan hal yang salah. Tetapi bila hal itu menjadi yang utama, sehingga kita cinta akan uang dan harta benda, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, hati-hati, itu akan membawa kita pada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa rasa cukup, manusia akan seperti cerita seorang raja yang menyukai perhiasan dari emas. Ia merasa bahagia bila mendapatkan benda yang terbuat dari emas. Suatu hari, saudara-saudara, ia berharap dan berdoa, seandainya saya bisa mengubah segala yang disentuh menjadi emas, alangkah bahagianya hidup saya ini. Ajaib, ternyata apa yang diharapkannya itu terkabul. Maka ia dengan sukacita mulai menyentuh semua benda.
dan semua benda yang disentuhnya itu menjadi emas. Apakah ia bahagia, saudara-saudara? Ya, pada mulanya. Sampai ia sadar bahaya sedang mengancam dirinya. Yaitu ketika ia menyentuh anggota keluarganya, ketika ia menyentuh makanan dan minumnya, semuanya itu berubah menjadi emas. Sehingga kemudian ia binasa karena keinginannya itu, yang tidak memiliki rasa cukup. Saudara kekasih Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa cukup. Dalam doa Bapa kami yang diajarkannya dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara kekasih Tuhan, banyak orang dalam hidup ini tidak memiliki rasa cukup. Sehingga ia meletakkan kebahagiaannya bukan pada apa yang telah ia miliki, tetapi pada apa yang ingin ia miliki. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, akan berkata demikian. Seandainya saya seperti dia, saya akan bahagia. Seandainya saya memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki talenta, keluarga, dan sebagainya seperti orang itu, maka saya akan bahagia. Tanpa rasa cukup, saudara-saudara, kita akan sulit untuk mengucap syukur. Karena kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Sehingga kita juga sulit untuk berbagi. Mengapa, saudara-saudara, ada orang yang kaya raya tapi pelit dan sulit berbagi? Sebaliknya, ada orang yang sederhana bahkan miskin tapi suka berbagi dan bermurah hati. Mengapa? Jawabannya, saudara-saudara, mungkin adalah karena rasa cukup. Orang yang pertama mungkin tidak memiliki rasa cukup sehingga sulit bersyukur dan berbagi. Sebaliknya, orang kedua mungkin ia adalah orang yang memiliki rasa cukup sehingga bersyukur, peduli, dan berbagi. Pertanyaannya untuk kita renungkan, saudara-saudara, apakah ibadah kita kepada Tuhan selama ini sudah disertai rasa cukup? Apakah kita selalu diliputi rasa syukur, peduli, dan rela berbagi? Atau hidup kita selalu merasa kurang, tidak peduli, dan tidak rela berbagi? Bila kita memiliki rasa cukup, saudara-saudara, maka kita akan bersyukur dan berbahagia dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang ingin kita punya. Kiranya firman Tuhan menerangi kita dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin.